Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku, silahkan disimak. Ini saya menerangkan agak cepat biar durasi waktu di videonya nggak terlalu lama. Oke anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adawatul jar, atau biasa kita menyebut huruf jar. Huruf jar atau perangkat tentang jar itu bisa terdiri dari huruf jar maupun dhorof. Fungsinya apa? Adawatul jar adalah kata depan atau huruf yang masuk pada isim, kata benda, dan menjadikan isim tersebut menjadi majrur. Majrur itu diantaranya ditandai kasroh. Adawatul jar dapat berupa fasre, jar majrur, huruf jar dan isim majrur, dan dhorof madruf, yaitu dhorof dan isim yang didhorofi. Contoh jar majrur, yang biru ini adalah huruf jar, terus yang merah ini berarti majrurnya tandanya kasroh. Fil fasli, yang sebelumnya al faslu, tetapi kalau diawali atau dimasuki dengan huruf ini menjadi fil fasli, jadi kasroh. Enggak menjadi fil faslu, tetapi fil fasli. Begitu juga ini amama dhorof al madrasatu menjadi al madrasati, amamal madrasati. Jadi isim yang sebelumnya rofa atau domah, kalau kemasukan huruf jar atau dhorof menjadi majrur, yaitu menjadi kasroh. Al faslu menjadi fil fasli, al madrasatu menjadi amamal madrasati. Nah, untuk adawatul jar adalah sebagai berikut. Anak-anak nanti dapat melihat di PBM-nya. Ini saya tandai dengan font berwarna biru. Ini yang ila fi bi'an li alamin inda ini. Terus kemudian tahta fauqa amama wara'a janiba kharija dakhila haula. Ini adalah huruf jar sampai min. Inda sampai haula ini adalah dhorof, atau dhorof itu kata keterangan. Kata keterangan tempat. Semuanya ini kalau masuk pada isim tersebut menjadi majrur, atau menjadi tandanya di antara tanda majrur diantaranya adalah kasroh. Ya anak-anak, itu seperti itu tadi. Terus kemudian sekarang kata sifat. Ini saya agak cepat memberi keterangan, nanti anak-anak dapat melihat di videonya berkali-kali kalau belum paham ya. Kata sifat itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mudzakkar itu berarti apa ya? Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Contohnya kata sifat itu bisa dimaknai kalau anak-anak bahasa Indonesia ditambah yang depannya, yang besar, yang kecil, seperti itu. Kabirun besar, kabirotun besar. Kalau tidak ada tak marbutoh, tidak ada tak bundering ini berarti mudzakkar. Kalau ada tak marbutoh, ada tak bunternya ini berarti muannas. Ini dzidduha itu lawannya, kabirun lawannya shaghirun, besar kecil. Kabirotun lawannya shaghirotun, besar kecil. Seperti itu anak-anak nanti dapat dipelajari. Terus kemudian sekarang kita membahas tentang mubtada dan khobar. Mubtada biasa kita menyebutnya, kita apa namanya? Kalau menyebut subjek, khobar itu predikat. Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek, pelaku. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada serta menyempurnakan pengertian kalimat tersebut atau berfungsi sebagai predikatnya. Contoh ini. Silahkan dilihat di tabel nomor 1. Contoh 1, nanti ada beberapa contoh. Al-mirsamu jadidun. Al-mirsamu jadidun. Pensil itu, kalau memaknai mubtada sesudahnya sebelum khobar ditambahi itu. Al-mirsamu, pensil itu, jadidun, baru. Nah, ini keterangannya berarti predikatnya berupa kata sifat. Predikatnya berupa
kata sifat. Khobarnya berupa kata sifat. Al-haqibatu jamilatun. Tas itu bagus. Gak boleh tas bagus, gak boleh begitu. Tapi tas itu bagus. Kenapa dikasih itu? Karena susunannya mubtada khobar. Tandanya di depannya itu ada alif lam atau ma'rifat. Itu berarti mubtada khobar. Yang contoh kedua, al-mudarrisu amamal fasli, al-mudarrisatu fil idarati. Pak guru itu di depan kelas, bu guru itu di dalam kantor. Nah, ini contoh yang kedua ini adalah predikatnya terdiri dari dzaraf madruf atau jar majrur. Khobar tapi terdiri dari khobarnya itu bukan kata sifat tetapi kata keterangan tempat atau dari jar majrur atau dzaraf madruf. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau kurang paham videonya dapat disimak lagi, disimak berkali-kali biar dapat difahami. Oke, yang contoh ketiga, hadza firjarun. Ini salah ini ya. Ini penggaris. Loh, kok keliru ini? Salah ini. Hadza ini firjarun apa? Jangka. Ini jangka. Hadhihi kurrasatun. Ini buku tulis. Ini keliru ini artinya. Oke anak-anak. Dzalika baitun. Itu rumah. Tilka kurrasatut tamrina. Itu buku ulangan. Oke anak-anak. Ini mubtada dan khobar. Mubtadanya atau subjeknya terdiri dari isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Hadza untuk laki-laki atau untuk apa? Mudzakkar, hadhi untuk muannas atau perempuan. Nah, ini kurrasatun ada tak marbutohnya berarti muannas, makanya pakai hadhi. Yang firjarun jangka enggak ada tak marbutohnya berarti mudzakkar, harus pakai hadza. Begitu juga zalika dan tilka, zalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Ini artinya ada yang keliru ya. Begitu. Jadi contoh yang pertama itu mubtada khobar, khobarnya terdiri dari sifat kata sifat. Yang kedua mubtada khobar, khobarnya terdiri dari dzaraf madruf atau jar majrur. Yang ketiga mubtada khobar, mubtadanya terdiri dari isim isyarah atau kata tunjuk. Ismul isyarah atau kata tunjuk. Oke. Keterangannya nanti dapat dilihat di sini. Ada seperti itu. Oke. Itu anak-anak. Terus kemudian kata aina, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, aina al-kitabu huwa. Karena kitab itu bukan mu'annas maka pakainya huwa. Huwa alal maktabi. Meskipun bukan orang, pakai huwa. Karena ini mudzakkar. Aina at-tilmidhu huwa fil fasli. Jawaban begitu. Aina al-kurrasatu. Berarti jawabannya hiya. Karena al-kurrasatu ada tak marbutohnya mu'annas, makanya pakainya hiya. Ini enggak ada contohnya. Nanti anak-anak dapat melatihnya. Harus jeli. Kalau yang ditanyakan mudzakkar pakainya jawabannya huwa. Kalau yang ditanyakan mu'annas atau ada tak marbutohnya nanti berarti jawabannya hiya. Hiya di mana? Berarti artinya di mana buku itu? Dia di atas meja. Di mana siswa itu? Dia di dalam kelas. Dalam kalimat selain dari kata benda, kata sifat merupakan kata sifat maupun warna. Khobar bisa berupa adawatul jar. Jadi kata sifat dan warna itu iso jadi khobar. Atau khobar juga bisa jadi adawatul jar. Contoh. Setiap contohnya tadi di atas. Jadi as-saburatu baydha'u. Papan tulis itu putih. Nah, seperti itu. Berarti khobarnya terdiri dari kata sifat atau terdiri dari warna. Kalau terdiri dari adawatul jar ya as-saburatu 'alal haiti. Itu tadi di tabel sudah ada, silahkan dicek. Setiap kalimat yang terletak sesudah adawatul jar harus dimajrurkan. Di antaranya tandanya itu kasroh seperti ini. Ini contohnya kasroh. Nah, ini kasroh. Contoh alal maktabi fil fasli.
Seandainya nggak ada ala, seandainya nggak ada ala itu pasti al-maktabu. Seandainya nggak ada fi, pasti al-faslu. Jadi ada ala, ada fi. Ini menjadi al-maktabi fil fasli. Berikut ini adalah contoh kalimat yang tersusun atas mubtada isim plus khobar adawatul jar. Khobarnya berupa jar majrur atau dorof majrur. Contohnya al-kharitatu alal haiti, al-masjidu waro al-fasli. Peta itu di atas dinding. Masjid itu di belakang kelas. Anta, kamu, fi ma'malil lughah, di laboratorium bahasa. Iya, dia perempuan. Janibal babi, di samping pintu dan sebagainya. Itu anak-anak. Nah, ini kemudian tugasnya melengkapi kalimat berikut. Melengkapi kalimat berikut menggunakan adawatul jar sesuai dengan gambar. Ini di CV, apa ala, apa janiba, apa fauqa yang sudah ada di tabel itu. Oke, seperti itu. Terus ini diisi dengan khobar yang sudah ada di sini. Khobar berupa kata sifat. Yang cocok yang mana diisikan di sini. Terus kemudian yang ini diisikan yang jadi mubtada yang mana. Hadihi apa saatun, khobarnya yang mana diisikan di sini. Sesudah itu nanti difoto dan dikirimkan di link. Begitu anak-anak. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.